melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah, surat yang kedua. Pada pagi hari ini masuk kepada ayat yang ke-50 dan seterusnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa'anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa idh wa'adna Musa arba'ina laylatan thumma attakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun thumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Sampai di situ. Mari kita terjemahkan dulu per kata sesuai dengan terjemahan yang disusun oleh para ahlinya. Dan ingatlah, farakna membelah kami bikum untukmu al-bahra lautan. Fa anjaynakum fa maka anjayna menyelamatkan kami akan kamu, kami menyelamatkan kamu. Wa aghraqna dan menenggelamkan kami, kami tenggelamkan ala Fir'aun, pengikut Fir'aun. Wa antum sedangkan antum kamu tanzurun, kamu melihat atau menyaksikan. Wa idh dan ingatlah idh ketika wa'adna menjanjikan kami menjanjikan kepada Musa arba'ina lailah 40 lailah 40 malam. Thumma kemudian ittakhadhtum kalian menjadikan, ittakhadhtum mengambil, menjadikan kamu al-ijla, ijla patung anak sapi sebagai sembahan min ba'dihi daripada setelahnya, ba'dihi setelah kepergiannya, wa antum zalimun sedangkan kamu adalah orang-orang yang zalim. Summa kemudian afauna memaafkan kami memaafkan kamu min ba'di dzalika setelah itu la'allakum supaya atau agar kamu bersyukur. Demikian kira-kira terjemahannya. Ayat yang lalu ditutup dengan wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum. Bala terbagi dua, di mana bala itu orang terjemahkan ke dalam bahasa kita dengan cobaan atau ujian. Ada bala berupa khair, kebaikan yang menyenangkan, yang disukai, yang diinginkan oleh manusia. Ada pula bala yang sifatnya keburukan, kejelekan, hal-hal yang tidak menyenangkan, yang tidak disukai oleh manusia. Kedua-duanya bala. Maka jadilah apa-apa saja yang disukai dan apa-apa saja yang tidak disukai bala, sebagai cobaan dan ujian daripada Allah untuk menguji, mencobai apakah dia bersyukur, taat, tunduk, patuh, mendekat kepada Allah dengan melakukan berbagai macam amal soleh dan kebajikan-kebajikan, atau sebaliknya. Apakah dengan bala itu dia sabar, istiqamah, tawakal,
kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bala. Nah, bala yang menimpa Bani Israel disifati dengan azim. Bala'um min rabbikum azim. Cobaan yang sangat besar, azim. Apa itu bala? Dua-duanya bisa dipakai. Pertama, Fir'aun dengan aparat dan anggotanya menimpakan kepada mereka berbagai macam siksaan. Kalau di bangsa Indonesia namanya rudi paksa, diperbudak, dijadikan pekerja, memahat batu-batu, meladang-ladang, pokoknya kerja-kerja kasar, kerja-kerja berat. Diiringi dengan berbagai macam siksaan-siksaan dan kezaliman-kezaliman. Karena Bani Israel kan pendatang ke Mesir. Sebelumnya menjadi orang yang mulia, kemudian berbalik menjadi orang yang dihinakan sehina-hinanya oleh Firaun. Itu bala. Puncaknya sampai terjadi penyembelihan berkali-kali, menyembelih bayi laki-laki yang lahir daripada kalangan Bani Israel. Bukan pembunuhan, penyembelihan. Kalau penyembelihan nampak sekali sadis dan menyiksa. Dan kemudian bala di sini juga Allah juga menyelamatkan mereka berkali-kali. Di mana letak berkali-kalinya? Najjainakum, najja. Najja itu berkali-kali dan berulang-ulang. Tidak sekaligus. Penyelamatan dan nikmat anugerah yang Allah berikan kepada mereka banyak. Maka dipakailah kalimatnya najja. Karena najja itu mengingatkan banyak. Di samping nanti sifatnya tamahul. Talabus al-baqa. Itu sifatnya lama. Ini penyelamatan yang diberikan kepada Bani Israel tidak sekali. Setiap kali mereka mengalami berbagai macam cobaan, siksaan, hinaan, Allah selamatkan melalui Rasulnya dan lain-lain sebagainya. Itu semua juga bala. Bala unazim. Cobaan juga di kamu, hai Bani Israel. Apakah kalian bersyukur atau kufur, taat tunduk patuh, atau malahan sebaliknya? Bala namanya. Nah, pelajaran kita juga mendapat pelajaran karena kita juga mendapat bala. Di mana bala itu sesuai dengan kadar tipis, tebal, lemah, kuat, tinggi, rendahnya iman dan agama kita. Dan tidak ada kita yang tidak dibalai. Dicobai maksudnya. Nah, dicobai. Kalau bahasa Indonesia bala itu kan bertambah bala bencana, bala bantuan. Nah, itu tambahan Indonesia. Bala biah, bala bo. Nah, sekarang masuk kita kepada ayat yang ke-50. Wa idh faraqna bikumul bahr. Dan ingat pula lah. Di mana kata-kata ingat ya diperkirakan di situ. Diselipkan, disisipi. Idh. Kalau idh itu maknanya kan ketika. Saat ketika. Sebelumnya ada diperkirakan bunyinya udhkuru. Bisa udhkuru, bisa udhkur. Maknanya ingatlah olehmu. Bahwa di situ ada kata-kata ingat, yang ada ketika. Jadi untuk membantu pemahamannya ya para ulama-ulama ahli bahasa Al-Quran menyisipkan kata-kata ingatlah olehmu
atau ingatlah oleh engkau. Udhkuru id. Itu dah. Jadilah id itu sebagai maf'ul bih. Ingatlah olehmu ketika kamu di sini kembali kepada Bani Israel yang hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah oleh kamu, ingatlah oleh kalian. Itu wahai kalian Bani Israel. Apa itu? Ketika faraqna, faraka yang membelah. Ketika kami membelah sehingga terpisah dan terkuak jelas belahannya. Apa itu? Lautan. Bikum, untukmu. Spesial untukmu. Jadi ingatlah nikmat lain yang Allah anugerahkan kepada kamu, hai Bani Israel, yaitu kepada nenek moyangmu dulu. Karena nikmat anugerah karunia yang diberikan kepada nenek moyang juga berupa nikmat anugerah kepada anak, cucu, cicit di belakang. Nenek moyang kita yang merdeka, kita menikmati kemerdekaan. Berarti itu anugerah untuk kita. Yang diselamatkan Allah, nenek moyang Bani Israel zaman Nabi Musa. Tetapi seluruh Bani Israel mendapat nikmat sampai sekarang. Sebab kalau nak diselamatkan dari perlautan, habis dia. Dihabisi oleh Fir'aun. Nah, diselamatkan. Berarti selamat untuk generasi di bawahnya. Samalah dengan kita. Andaikan tidak adalah anugerah kemerdekaan daripada Allah untuk kita sampai sekarang barangkali kita terjajah atau mati atau lain sebagainya. Ini ingat. Idh faraqna, ketika faraqna kami membelah lautan untukmu. Maka lalu anjainakum, kami menyelamatkan kamu. Anjainakum, kami menyelamatkan kamu daripada tenggelam dan daripada diperoleh disusul oleh Fir'aun. Coba kita cigok sebentar. Di sini kata-katanya anjainakum. Diterjemahkan bahasa kita menyelamatkan juga. Di atas najjainakum. Kalau terjemahnya sama. Asal katanya sama-sama najah, selamat, terlepas. Selamat, terlepas, aman. Najah, an-najata. Barangkali kita hafal doanya. Wan najata minan nar. Wal afwa indal hisab. Apa doanya itu? Allahumma inna nas'aluka. Al-afwa ya. Wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan innal maut wa maghfiratan dan maut. Lagi. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata an-najah itu. Terus katanya selamat. Selamat, terbebas, terlepas, terhindar, aman. Menyelamatkan kami, najah. Anja menyelamatkan juga. Cuman bedanya kalau anja sekaligus. Waktu itu juga bukan bertahap, bukan lama, bukan berbilang, tapi sekaligus. Sebab penyelamatan yang diberikan ketika Bani Israel menyeberangi lautan itu harus sekaligus. Tidak bertahap, tidak beransur-ansur. Karena efeknya tenggelam atau dapat disusul oleh. Jadi anjas ini sifatnya seketika itu juga, tidak bertahap, tidak lama, dan tidak berkesinambungan. Sekaligus sampai kepada sebarang. Anjaina, itu pemakaian kalimat. Jadi kalau ada yang bertanya,
Anda tahu nanti di sini ada ahli nahu saraf. Itu. Ini babnya sudah beda. Satu bab ta'il, satu bab if'al. Dan ketika kami membela untuk kamu lautan, maka lalu kami selamatkan kamu semua sekaligus. Tidak ada yang tertinggal. Pertama, selamat daripada tenggelam. Karena singkat cerita, lautan itu memang terbelah. Sehingga air tertahan, bagaikan gunung, gelombang, tertahan air. Saya tidak akan mengilmiahkan, itu tergantung orang ilmiah. Itu urusan orang ilmiah. Tapi saya lebih menonjolkan, atau kita lebih menonjolkan ini kekuasaan Allah. Kalau bagi orang ilmiah itu kekuasaan Allah itu nomor sekian. Karena bagi mereka semuanya itu adalah fenomena alam. Kekuatan alam. Fenomena kekuatan alam. Kehendak alam. Alam sendiri adalah. Manukah huruf alam menjadi Allah itu barik. Barik. Alam menjadi Allah. Dukang barik. Itulah kekuatan alam. Bencana alam. Kehendak alam. Keajaiban alam. Fenomena alam. Alam ini adalah. Di orang, dia waktu masuk orang, kadang-kadang tak baca je. Tak baca. Ya, itu kekuasaan yang maha kuasa. Karena alam ini ciptaannya, tunduk patuh ke bawah kepada perintahnya. Zaman Musa air bisa tahan, zaman Nabi Ibrahim api bisa dingin. Karena dia yang menciptakan api itu panas, dia juga yang menciptakan air itu dingin dan cair. Baginya tidak ada yang tidak bisa. Air juga bisa naik ke atas, sebagaimana air juga turun ke bawah. Kan kita pun bisa menaikkan air. Namanya selemo. Nah sekarang ini, Fanjainaku, maka kami selamatkan kamu, kamunya Bani Israel. Tapi penyelamatannya Allah berikan kepada nenek moyang kalian. Ya, kalian juga mendapat anugerah. Dan agraqna, menenggelamkan, ini aktif, menenggelamkan kami ala Fir'aun. Pengikut Fir'aun tentu termasuk Fir'aunnya. Karena pemimpinnya Fir'aun. Untuk mengejar Nabi Musa dengan Bani Israil itu terkumpul ratusan ribu. Ada yang bilang 600.000. Dikumpulkan semua mengejar Nabi Musa dan rombongannya. Yang terbayang bagi saya sekarang ini adalah ketika Nabi Musa sampai di tepi laut. Itu yang terbayang. Dan terbayang pula anak-anak, wanita, orang-orang tua, ada laki-laki yang banyak cincong, yang nyinyir, yang mematah semangat, yang kawang. Tahu kawang? Kawang itu jubun, penakut. Takut, segala macam. Dikomandoi oleh Nabi Musa, berapa hiruknya mereka. Saya baca dalam beberapa kutipan-kutipan sejarah, suasana mereka dibawa oleh Nabi Musa ke tepi laut. Di hadapan laut, di belakang pasukan. Kira-kira aku anu dibaca Bani Israel minimal kamawak dibawa nogol itu minimal. Bani Israel kan kasar. Nabi Musa saja berkepala olok. Yang ketuduh macam-macam. Jadi ketika Nabi Musa tiba di pantai, ya apalah bayangannya, luar biasa. Hiruk, pikuk, patah semangat. Ada salah satu. Kembali saja kita ke
ke Mesir lagi, biarlah kita diapakan oleh Fir'aun, asalkan kita hidup. Patah. Jadi semangat juangnya itu tidak ada. Nah, memang hebatlah Nabi Musa. Untuk mengendalikan Bani Israel itu perlu Nabi Musa, bukan Harun. Bukan Nabi Harun yang pemimpinnya, tapi Nabi Musa. Kalau Harun, ditinggal Nabi Musa sampai 40 hari, Harun lagi pacik lah dan orang. Lagi ancamnya dia nak buat. Engkau macam-macam Harun. Ketika mereka membuat patungan sapi itu kan Harun diancamnya. Nggak tahu dia Harun. Harun bukan tipe pemimpin. Orang bijak. Orang pandai bicara, fasih bicara, bisa menggunakan argumentasi ketika berhadapan dengan lawan-lawan banyak bicara. Nabi Musa enggak. Nabi Musa enggak. Orang tegas, kuat, perlu. Kenapa? Yang dihadapinya apa? Bani Israel. Nah, tiba di tepi laut, ringkasnya, Allah perintahkan kepada Nabi Musa melalui wahyunya untuk memukulkan tongkatnya ke laut. Masalahnya bukan tongkatnya. Andaikan tongkat itu diterangkan oleh tongkat batang kayu perawih, barangkali tidak ada perawih tinggal. Kami orang tungkek. Nah, tungkek yang pakai Nabi Musa itu dari batang kayu perawih. Maka barangkali Nabi batang perawih. Sedangkan tidak tahu tungkeknya betul tungkek lagi ni. Jadi kalau anda terangkan batang kayu limau, habis limau. Syukurlah Allah yang Maha tahu. Tongkat itu tidak diterangkan tongkat apa dari apa. Karena dulu Nabi Musa dalam suatu tahap tongkat ini saya gunakan untuk berjalan menghalau binatang ternak dan untuk meraih daun-daun yang tinggi untuk ternak. Hanya itu. Tongkat itu yang jadikan mukjizat. Sekarang tongkat itu pukulkan ke lautan. Maka terbelahlah lautan menjadi dua. Kataudil azim, seperti gunung besar tertahan. Tidak sempat berpikir panjang. Tidak ada. Ketika itu Nabi Musa dengan Bani Israel itu dihalau. Masuk ke dalam. Ketika itu namanya farakna. Seakan-akan memang dibelah. Terkuatlah jalan. Yang tanya lo jalan ko mau dia jalan ke 9 atau jalan bypass ya? Tanya lo itu tak susah nuat. Ini kalau diselidiki sadalahnya tidak jadi terima oleh. Serahkan kepada ahli. Bani Israil masuk ke dalam sampai ke ujung selamat. Baru sampai Fir'aun. Baik. Jadi Fir'aun itu masuk dengan pasukannya itu. Laut belum ketemu, belum menyatu. Bani Israil pas tiba di seberang semua, baru masuk. Dibiarkan masuk semua. Saya melihat rekam jejaknya melalui tayangan-tayangan. Ada video dokumenter dan juga dalam buku-buku dibikinkan gambar-gambar fotonya. Dari mana Nabi Musa itu, di pantai mana dia masuk dan di pantai mana keluar. Ini sayang kita tidak bisa menayangkan. Ditunjukkan di situ tempat menyeberangnya. Maka seselamat Nabi Musa dan Bani Israil ke seberang, masuk Fir'aun dan konco-konconya, aghraqna, menenggelamkan kami tenggelamkan ala Fir'aun. Bukan Fir'aunnya, ala Fir'aun. Maka itu termasuk juga Fir'aun. Ala kau pengikut-pengikut. Disebut juga ahli teologa, ini pengikut-pengikut
pendukung-pendukung, pendiking-pendiking, dan bala pasukannya semua. Sekelam, kata-kata agrakna sama dengan anjayna, kami tenggelamkan semua. Nah, yang selamat. Kecuali Fir'aun. Dalam surat Yunus nanti ayat 92, al-yawma dunajjika bibadanika. Hari ini kami selamatkan badanmu. Telah selamatkan dengan cara. Orang penduduk Mesir itu kan keahlian mereka membalsam. Lalu jasad Fir'aun itu dihempaskan oleh Mbak ke tepi pantai. Maka oleh pengikut-pengikut setianya, Tuhannya, diselamatkan. Rupanya Fir'aun itu sebelumnya sudah, setiap Fir'aun lah, semuanya sudah membuatkan tempat-tempat mereka untuk jadi abadi, yang disebut dengan piramid. Salah satu piramid terbesar diselamatkan di balsem jenazah Fir'aun. Dan Fir'aun itu seorang yang beriman dan muslim. Beriman dia dan muslim. Cuma terlambat. Surat Yunus surat ke-10. Surat Yunus surat ke-10, keimanan yang sudah terlambat. Ayat 90. Disebutkan halaman 219. Wajawazna bi bani Israil al-bahr. Dan kami selamatkan Bani Israel menyeberangi lautan. Fa'taba'ahum Fir'aun wa junuduhu. Maka lalu atba'a, mengikuti mereka si Fir'aun dan junuduhu, beserta dengan para tentaranya, baghyaw wa wa'adwa, untuk melakukan tindakan kezaliman dan penindasan. Hatta hingga idza adrakahul gharq, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, belum tenggelam. Kalau bahasanya cagui-cagui. Qala, dia berkata amantu, beriman ya kan? Saya beriman. Siapa yang bilang Fir'aun tidak beriman? Beriman dia. Amantu katanya. Aku beriman, aku percaya annahu, tiada yang berhak disembah kecuali yang disembah oleh ilah, melainkan yang beriman kepadanya Bani Israel. Dan saya termasuk orang muslim. Beriman ya, muslim ya. Pasalnya itu pintu tobat sudah itu pasalnya. Pengakuan imannya sudah tamat. Lam yaku yang fa'u imahu. Tidak berguna, tidak berpenah, tidak berguna, tidak berfaedah, tidak manfaat pengakuan imannya. Karena pintu sudah tertutup. Itu Fir'aun. Ketika bertemu kembali dua lautan itu, tentu luar biasa sekali. Menghempas. Ketika terjadi tsunami kan, gempa, retak, temu lagi air, menjadi gelombang tapi yang hantamnya Aceh, yang hantamnya Jepang. Nah, ketika zaman Musa, ketika air bertemu lagi itu tidak dapat kita menggambarkan, membayangkan. Bertemu lautan, entah bertemu santai saja, entah ketemu dua gunung air itu bertemu, itu dihambuan katanya. Wallahu a'lam. Semua tentara yang mengikuti ratusan ribuannya itu beserta Fir'aun tenggelam. Semua tenggelam. Sini. Kami tenggelamkan. Kan? Diikuti oleh Fir'aun dan tentaranya, dan Fir'aun itu sendiri ketika hampir gharq,
di mana kita diajari oleh Nabi agar kita berlindung daripada tenggelam. Salah satu doa Nabi itu, Allahumma inni a'udzubika minat taradi wal hadmi wal gharq wal haraq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada mati terjatuh, tersungkur, atau mati ketimpa hadap, atau mati tenggelam dan kebakar. Itu doa. Wa a'udzubika ayyatakhabbadani syaitan indal maut. Aku juga berlindung kepadamu ya Allah, agar aku jangan dikuasai oleh si setan ketika menjelang mati. Dan doanya seterusnya. Anak Fir'aun ketika ditenggelamkan itu mengaku dia beriman. Apa pengakuannya? Amantu, aku beriman bahwasanya tiada yang berhak disembah melainkan yang beriman kepadanya, Bani Israel. Dan saya termasuk orang Muslim, orang yang berserah diri. Muslim dia. Beriman. Siapa bilang Fir'aun tidak beriman? Masalahnya satu saja. Nah, terlambat sudah, semuanya sudah berlalu. Begitu. Tinggallah Fir'aun. Ke bawahnya, Al-ana, sini angku baru nyesalnya. Kan ayat 91 kan, Al-an, kenapa sekarang engkau nyesal, mengaku-ngaku, wa qad asaita qablu, begitu hebatnya kedurhakaan kebangkangmu dahulu. Aku entah minal mufsidin, engkau termasuk orang yang berbuat kerusakan. Fal yauma, maka hari ini, nunajjika, kami selamatkan badanmu, bibadanika, tubuhmu, litakuna, agar supaya adalah dia bagi liman siapa saja yang datang sesudahmu menjadi ayat, menjadi tanda. Wa inna katsiran minan nas, dan sesungguhnya kebanyakan manusia, banyak sekali manusia daripada ayat kami lalai. Sampai sekarang lalai, tidak jadi pelajaran bagi orang-orang yang Fir'aun sekarang. Lalai. Fir'aun zaman sekarang kan banyak. Kena Fir'aun lah, konco-konco Fir'aun. Dan konco-konconya orang yang sambung Fir'aun perangai. Gafirin. Beko yang namanya penyesalan itu memang sudah datangnya sudah terlambat. Namanya penyesalan. Kalau penyesalan dahulu di awal tidak menyesal. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak guna. Hebat orang kampung kan? Hebat orang kampung. Itu kajinya. Balik lagi kepada surat apa? Surat Al-Baqarah tadi. Ada waktu sedikit saja. Wa idh faraqna bikumul bahra fanjarainakum wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Antum tanzurun. Kamu menyaksikan. Kamu di sini bukan kamunya Nabi Musa. Enggak. Kamu di sini pertama kamu menyaksikannya ayat-ayat Allah itu, bagaimana Allah menyelamatkan hamba-hambanya. Bukan penyaksian dengan mata. Karena tanzurun itu tidak dengan mata saja. Kalau dengan mata yubsirun. Nah, menyaksikan melalui sejarah, melalui kisah. Tapi bagi orang-orang yang di zaman itu, Nabi Musa dengan Bani Israil menyaksikan dengan mata kepala. Itu makanya pakai dengan tanzurun. Karena tanzurun bisa dengan mata, bisa dengan kisah-kisah yang sahih. Kita juga, kamu kan melihat kan, kamu baca, kamu pelajari sejarah, kamu dapat melihat, memperhatikan dan menyaksikan. Apa itu? Ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Terlalu banyak bagi orang yang ingin menyaksikan, memperhatikan kisah ini, sehingga menjadi tanzurun dia.
menjadi suatu hal yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang betul-betul menyelami, memperhatikan, merenungkan betapa kebesaran kekuasaan Allah. Di samping betapa pula akibat yang akan dialami dan akhir kesudahan setiap orang yang zalim. Orang zalim itu tidak ada yang tidak akan mendapatkan hukuman di dunia ini. Itu salah satu azab yang didulukan. Ajdar yang paling patut disegerakan azab dunia ini adalah azab orang yang zalim. Sebelum mati orang zalim pasti akan mengalami siksa jika dia tidak tobat. Nah, itu pula tidak tobat, tidak menyadari kesalahannya, lanjut kezalimannya. Nanti di satu saat, kalau adalah azab yang paling pantas didudukan, azab adalah siksa kepada orang yang zalim dan zalim. Dan nampak kan? Dan nampak orang zalim itu nampak. Oke? Kan sedang proses. Gitu. Tapi orang zalim, siapapun akan mengalami siksa di dunia ini sebelum di akhirat. Karena kezaliman itu Allah sudah haramkan kepada dirinya, Allah jadikan pula haram kepada kita. Sehingga begitu tidak sukanya Allah kepada kezaliman, walaupun orang kafir kita zalimi, berdoa dah, dikabulkan Allah doa. Masalah kafir, masalah durhaka, masalah dia tidak beriman itu urusannya. Tapi masalahnya Allah tidak suka dengan zalim itu pasalnya. Untuk itu jangan berbuat zalim. Aku orang lain aku batuah melah, tidak bisa batuah. Nawak aku matunuk sama orang, awak cabai baik salah, tak mau. Pokoknya kalaulah zalim, dia dekat dengan Tuhan, meskipun dia durhaka. Hati-hati, yang berbuat zalim sekarang hati-hati ini. Pasti akan diterima balasan. Itu kaji kita. Pelajarannya kita satu. Yang diselamatkan oleh Allah itu tidak Bani Israel saja. Tidak, siapapun hamba-hambanya, jika dia orang yang taat, yang patuh, yang mendekat kepada Allah, Allah pasti selamatkan. Itu satu. Anugerah yang Allah berikan kepada nenek moyang kita juga anugerah kepada kita. Bani Israel dulu yang diselamatkan, maka termasuk Bani Israel itu sampai sekarang selamat. Itu maka saya contohkan tadi, merdeka kita daripada Belanda, merdeka dari Jepang, dan merdeka daripada tentara nikah. Yang merdeka tidak kita, yang merdeka orang-orang yang hidup di tahun 40-an. Tapi kemerdekaan itu kita yang menikmatinya. Jadi nikmat kepada orang tua-tua nenek moyang, nikmat kepada anak cucu. Bagi kita pelajaran yang berharga. Pelajaran berikutnya bahwa karena Allah itu maha kuasa, alam ini adalah miliknya, berada di bawah tali kendalinya. Kalau dia berkehendak, tidak ada yang bisa menghambat. Ya. Apa yang dia kehendaki, masya'a kana. Apa yang dia kehendaki, jadi dia. Malam yasha' lam yakut. Dan apa yang tidak dia kehendaki, tidak jadi dia. Walaupun kita berkehendak. Yang terakhir, karena dia yang mencipta, mengatur sesuatu, menetap sesuatu, maka air yang cair, karena dia yang menciptakan air itu cair, maka dia juga jika dia kuasa untuk menjadikan air itu beku. Sebagaimana api yang diberikannya kepada api itu panas, maka jika dia berkehendak, api bisa dingin. Kuni barda wassalaman ala Ibrahim. Api dingin, ya dingin. Kan yang mengatakan panas Allah. Dalam surah Al-Waqiah nanti ketemu itu. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.